Selain memperkuat pengawasan melalui ribuan CCTV, Polda Metro Jaya juga sudah membentuk tim pemburu begal yang bakal diterjunkan ke berbagai titik rawan kejahatan jalanan. Nah, ini juga sebenarnya banyak mendapatkan kritik dari masyarakat ya. Masyarakat mengatakan, kok setelah banyak korban baru ditindaklanjuti setegas ini atau baru turun ke jalan gitu. Ya, tapi mau bagaimanapun juga ya, geng, kita harus mengapresiasi usaha dari pihak terkait. Di saat itu, tim khusus bakal berpatroli selama 24 jam penuh dengan fokus pengamanan yang diperketat pada jam-jam menjelang tengah malam sampai dini hari. Yang mana ini merupakan saat-saat di mana aksi kriminal sering terjadi. Dan pihak kepolisian mengatakan operasi tersebut tidak bersifat sementara, melainkan bakal terus berjalan secara berkelanjutan. Cuma, tingkat intensitas patrolinya nanti bakal disesuaikan berdasarkan kondisi dan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah. Meskipun begitu, kepolisian menegaskan seluruh personil tim pemburu begal tetap wajib menjalankan tugas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertindak sembarangan di lapangan. Dan setiap anggota juga disebutkan harus menjunjung prinsip hak asasi manusia sebelum mengambil tindakan terhadap pelaku kejahatan. Nah, di sini nih titik beratnya nih, persoalan hak asasi manusia atau HAM. Kita tuh agak sulit menindak tegas para pelaku kejahatan ini ya, yang mana mereka tuh tega menghabisi nyawa orang. Tapi untuk kita membela diri atau menghabisi nyawa mereka demi menyelamatkan diri kita, itu malah nanti jatuhnya melanggar HAM dan yang ada kita yang menjadi tersangka. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yaitu Pak Iman Imanuddin, menjelaskan kalau para personel sudah dibekali pedoman yang jelas selama bertugas. Namun, dia juga menegaskan aparat tidak akan ragu mengambil tindakan tegas dan terukur apabila para pelaku membahayakan masyarakat atau mencoba melawan petugas menggunakan senjata api. Dan sejauh ini, polisi sudah menangkap 16 orang pelaku begal yang biasanya beraksi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tapi ada juga informasi lain yang mengatakan kalau polisi sudah mengamankan 20 orang begal. Dari hasil pemeriksaan para tersangka, polisi menemukan fakta kalau para pelaku begal ini ternyata berasal dari beberapa jaringan yang berbeda. Jadi bukan satu kelompok yang sama. Ada kelompok yang memang independen berdiri sendiri, tapi ada juga jaringan yang masih saling berkaitan dan berkembang dari kelompok yang sama. Jadi ibaratnya tuh awalnya cuma 3 orang, lama-lama tuh jadi ngumpulin jaringan, jadi banyak, terus berpisah, membuat jaringan-jaringan yang baru, membuat kelompok-kelompok yang baru. Dan polisi menyebutkan salah satu jaringan bahkan diduga sudah beraksi di sekitar 120 titik yang berbeda. Sementara jaringan lainnya diketahui menjalankan aksi kriminal mereka di 6 titik lokasi. Wilayah operasi mereka cukup luas, mulai dari Jakarta, Bekasi, sampai dengan Tangsel. Paling banyak kayaknya Tangsel sih. Tangerang Selatan tuh, wah gila, rawan banget. Dan setelah para begal ini ditangkap, pemburuan para begal bakal terus berlanjut. Polisi juga bakal mendalami jaringan dan motif besar di balik peristiwa ini, geng.